Ya Rabbi bil Mustafa Barik maqasidana Waghfir lana ma madaya Wasi'al karami Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal wali muqtahimi Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij alal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman semua sebangsa, setanah air, juga semanusia, kalimat saya ini berdasar atas bangunan NU yang ukhuwah diniyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariah. Ya bina beda paham yang diikat oleh satu agama, satu tukaran. Ya bina beda agama, beda suku, bahasa yang diikat oleh cinta kebangsaan, aja tukaran. Dan puncaknya ya beda bangsa dan negara, tapi itu satu nasab kemanusiaan, aja tukaran. Dan itulah keindahan yang kita miliki atas Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Teman-teman, pagi hari ini sangat cerah dan saya berada di taman ini. Ada bambu, ada pelem, ada kates, ada apa namanya, Mbah? Melon. Nah, itu yang tadi di syuting ya. Dan tentu tanaman seperti ini jangan dikira murah, karena di daerah Australia yang kering, di Timur Tengah yang kering, punya tanaman hijau ini miliaran biayanya. Tapi bumi kita ini yang disebut tanah pusaka, dengan dua musim yang tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas ya, panas hutan yang digorendeng itu sangat nyaman, dan itulah yang disebut oleh orang dunia Indonesia itu bocoran swargo atau Zamrud Khatulistiwa. Dan teman-teman, ini di samping saya ini ya sahabat ya, apa ya, Mbak Lurah ya dalam kaitan manajemen dia menjadi guru juga bisa karena lurah. Dan yang kedua MWC NU Kedung Tuban. Kemudian juga ini Mbah Haji Mukhiban, posisinya apa Mbah? Mbah Mutin. Tapi posisi sekarang sebutannya apa jenis? Kesrang ya. Terus ini Bu Lurah, dan juga ini putrinya yang mondok di Kajen ya. Tapi karena memang kabar kemarin di Matolek seperti itu, sementara stay home. Teman-teman, ini lama saya tidak ke Ketuan ya, dan ini bagian dari ruang rindu. Dan tentu saya seneng pinarak di sini karena kesukaan saya memang punya cakruan seperti ini di mana-mana. Bahkan kalau orang punya cakro ya tak pengen seloi, karena di sana nanti bisa berembuk ngopi tentang peradaban, kampung, kahanan langgar, masjid, pertanian, kebudayaan, dan itu semua hanya untuk pengalian dari biadab menuju beradab. Sebagaimana kejahatan adalah
kebaikan yang belum mendapat ruang. Jadi kalau semua pemimpin bangsa baik formal atau non formal kok cerdas mencarikan ruang bagi rakyatnya, maka di situ bisa ditepis bahaya-bahaya yang lebih besar dihadang dengan cara-cara seperti ini. Teman-teman, ini saya sengaja Mbak Lurah silaturahmi ke panjenengan karena sudah lama tidak kesini. Tapi yang kedua bicara tentang soal kahanan. Pertama kahanan desa dulu sebagai lurah ini. Siap. Kira-kira yang penting disampaikan terus analisis jenengan terserah lah pokoknya, tak tinggal ngopi sama ngerokok. Ya. Monggo Mbah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Alhamdulillah saya sampaikan luar biasa kepada Abah Budi yang hampir 1 tahun kita tidak ketemu, tidak berjabat tangan. Alhamdulillah pada pagi hari ini yang cerah bisa bersilaturahmi di gubuk yang sederhana ini, mudah-mudahan membawa manfaat dan berkah bagi kita semua. Perlu saya sampaikan bahwa dengan situasi dan kondisi sekarang ini, saya harap kepada semua, khususnya masyarakat dan teman-teman saudara yang ada di Indonesia, khususnya di Desa Ketuan, kita untuk berusaha bagaimana dengan kondisi COVID pandemik ini kita belajar bertahan hidup. Kita harus bisa menyesuaikan diri kaitan dengan kebutuhan ekonomi dan apapun. Kita harus suasana keluarga ya Pak. Kita harus meminit bagaimana kita bisa bertahan hidup karena kondisi ekonomi yang luar biasa di negara, mungkin di seluruh dunia ini. Oleh sebab itu mohon dengan yoga pada semua masyarakat dan teman-teman, kita manfaatkan hal sekecil apapun menjadi konteks untuk pertumbuhan ekonomi, karena ekonomi adalah salah satu tiang untuk penguat kita untuk hidup. Akal kita, pikiran kita, semuanya dari ekonomi. Nah, oleh sebab itu harapan besar kepada teman-teman adik-adik dan saudara yang ada, bagaimana kita bisa menjadi orang yang cerdas, memanfaatkan hal sekecil apapun, konteks apapun menjadi salah satu dari sumber ekonomi. Mengolah hidup. Ya, kita belajar untuk mengolah hidup, mengolah hal apapun, dan akhirnya menjadi kita tenang, kita bisa hidup di era pandemik ini menjadi yang biasa, seolah-olah tidak ada apa-apa. Yang penting kita tetap jalin ukhuwah Islamiyah, kita membangun persaudaraan, karena saudara adalah kunci sumber datangnya rezeki. Oleh sebab itu tidak ada perbedaan, walaupun berbeda dengan bendera, logo, kita semuanya sama. Kita hidup di tanah air yang kita cintai. Di era peradaban yang sekarang mungkin jauh dengan era peradaban yang dulu, tapi di era peradaban yang sekarang menjadi kunci kita untuk belajar hidup. Pada akhirnya pada era peradaban sekarang akan kembali ke awal peradaban yang dahulu. Kita harus mengingat sejarah leluhur kita. Penting sekali bahwa nenek moyang kita, mbah-mbah kita, kiai kita, guru kita membelajarkan bahwa hidup yang sederhana. Tidak lupa untuk kita mengaji, mendidik kita, anak-anak kita untuk belajar di pondok, salah satu kunci awal keberhasilan kita. Mungkin itu apa yang bisa saya sampaikan. Tapi nanti tambah lagi karena ini jagung soalnya. Siap. Nganu Mbak Lurah, apa yang jenengan bilang itu bagian dari pondasi ya. Kalau disimpulkan, ketenangan itu bukan karena tanpa masalah, tapi cerdas menyiasati masalah. Siap, benar Pak. Dan ini posisi jenengan sebagai lurah, karena itu juga sama dengan lurah di seluruh Indonesia. Jadi malah desa itu Mbah Mukhtar itu disebut des, aslinya bahasa ya India kalau tidak salah, itu kerajaan. Jadi desa itu sebenarnya asli kerajaan, sehingga dari situ sebenarnya nampaknya pangkat memang tinggi presiden, tetapi dari sisi karya, usaha, pemberdayaan
malah kerajaan ini nanti so. Iya. Maka saya dulu ketika jenengan mau jejer lagi itu saya berharap ya dimong desa terus kegiatannya terus penghijauannya pertaniannya dan itu membutuhkan perfect. Dan sekarang sudah setahun ini ya. Setahun apa? Iya. Iya. Dan setahun adalah situasinya lain. Ada pandemi seperti ini. Tetapi saya tetap motivasi semua orang bahwa Syekh Rumi bilang beradaptasilah terhadap musim sehingga hatimu tak akan terlukai oleh goresan hidup. Siap. Iya. Alah, terus saiki Bu Lurah iki posisinya PKK iki piye kegiatane jenengan? Sudah ketua Fatayat. Fatayat di wilayah Kecamatan Kedung Tuban. Tentulah wong bojone jenengan MBC yo. Ya alhamdulillah gini Pak ya. Ya, Karena gini kita sudah setahun sudah tidak nggak ketemu Pak. Yang ini khusus dari desa. Alhamdulillah untuk segi dari pembangunan untuk berkaitan dengan pembangunan ekonomi, SDM, masyarakat dalam di situ ada ekonomi mungkin juga pendidikan. Alhamdulillah kami selaku dari pemerintahan yang dikelola di desa punya gagasan dan program bagaimana menimbulkan ekonomi dan mengurangi pengangguran yang ada di tingkat desa. Ini mohon doanya karena kami di desa kami baru mencanangkan sudah dimulai insya Allah 2001 nanti kita sudah buka untuk waterboom taman wisata untuk desa Ketuan. Semoga saja. Dan kita sudah membangun gor, di situ ada lapangan voli dan futsal sudah jadi. Di situ nanti bisa dibuat untuk kegiatan bahkan dikelilingi sudah untuk pagar keliling tembok semuanya. Dan untuk kegiatan tari sufi Nusantara nanti bisa. Ya, saya mohon doanya mudah-mudahan di masa pandemi pembangunan dari kami untuk desa Ketuan bisa berjalan lancar. Bahwa misalnya dasar kami adalah bagaimana orang menunjukkan sukses dari seorang pemimpin dikala dia bisa membuka ruang untuk pekerjaan masyarakat, untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat. Mungkin itu Pak kalau dari PKK dari Fatayat. Ya, monggo ini. Sekaligus ini Bu Lurah dulu, PKK dulu. Ya kalau PKK ya. Karena gini Mbak, ada yang mau saya liput Pas dari sana. Pemberdayaan apa yang bisa diangkat gitu kan. Sulak. Bahan bekas. Sementara yang jenengan saksikan kegiatannya. Terima kasih Abah atas rawuhipun. Ini suatu kehormatan bagi kami sekeluarga nggih. Dirawuhi Abah malih, nggak disangka-sangka. Ini termasuk rezeki nggih keluarga kita. Ya resiko. Enggak. Rezeki itu resiko soalnya nggak kayak kopi pangan. Oke. Ya ini di PKK sementara ini ada program bikin itu tas dari Plastik. daur ulang ya, daur ulang apa ya itu bahannya tali packing Bah. Itu Ya udah daur ini kan memanfaatkan salah satu bahannya itu ramah lingkungan, memanfaatkan sesuatu yang nggak bisa diolah lagi. Jadi kita buat menjadi salah satunya tas untuk berbelanja itu loh Bah. Ya ada di situ ada bak sampah, ada pot bunga. Dan itu nanti yang akan saya liput. Dan selain itu juga PKK juga ada program KWT, kelompok wanita tani. Kemarin kan dikasih dari pemerintah desa dikasih lahan tanah, sebidang tanah untuk kita kelola dari ibu-ibu PKK menjadi salah satu sumber uang di situ Bah ya. Ditanami sayur mayur, ada kolam ikan. Terus obat-obatan herbal. Di situ nanti kita jual sayuran baru metik kan masih segar Bah. Semacam ada polybag atau intensifikasi namanya, tapi lebih spesifikasi lagi polybag. Lahannya berapa?
berapa? Sekitar 2.000, Pak. 2.000. Tapi sudah ada tanaman banyak di sana. Sudah hampir 5 bulan, 6 bulan. Jadi di sana nanti bisa diliput mau Iya, KWT harus. bagaimana ini karya dari ibu-ibu Iya. PKK yang Nanti ada kan di desa. berkesinambungan sama waterboom, Mbak. Iya, Perencanaan Nanti kan kalau ada pengunjung nanti bisa menjadi destinasi Iya. lah. destinasi wisata. betul. Karena gini, Bah, ya bisa Rencana sambung, ke Bah. depan nggak gitu. Karena program dari Waterboom itu kan ada Pokja 1, Pokja 2, ya, Pokja 3 di situ membidangi masing-masing dari tiap Pokja, kelompok kerja. Lah, di situ bagaimana Waterboom ini bisa jalan dari kegiatan ibu-ibu mungkin yang bisa ahli untuk juru masak, mungkin kuliner, ya, di situ akan langsung dikelola oleh dari Pokja masing-masing ibu PKK tadi. Dan program ini karena dari Desa Kertan itu ada 3 tempat perencanaan, nanti 3 wisata, ya kita berharap satu wisata ini mungkin 1 tahun ke depan bisa jadi. Nanti kita melangkah tempat satunya lagi. Kita punya program ada tempat 3 wisata yang ada di 3 ketuan. Dari teman-teman, dari perangkat, dari lembaga yang ada, tahun 2001 kita harus bisa buka untuk wisata yang satu. Nah, nanti selanjutnya kita buat wisata yang kedua dan yang ketiga. Karena apa? Konteksnya kita biar menampung masyarakat dan pengunjung itu tidak jenuh. Kita ada pilihan apa? Jadi bentuknya nanti juga macam-macam. Kita juga punya kafe di tengah sawah, rumah makan di tengah sawah yang sementara tempatnya sudah ada jembatan layang di situ. Nah, ini salah satu dari program jangka panjang nanti yang ada di Desa Kertan. Iya, dan ini Pak Lurah, saya itu kan di mana-mana sing tak close seperti itu. Memang benar tadi kuliner itu kan ya cukup bambu, lumpia, tapi di situ orang bisa makan cemilan yang lokal, bisa minuman. Dan tadi Waterboom, kemudian tanaman tadi ya. Cuman gini Mbak Lurah, cita-cita itu bagai benih yang sudah ditanam dalam tanah. Hanya seiring musim ia akan tumbuh dan berbuah. Kan ngono. Jadi lewat perkenalan dunia medsos aja dulu di share gitu, karena itu sudah ya dipromosikan dulu semacam medsos itu supaya nanti begitu klik gitu orang sudah nyicil ngono lho Mbak maksudnya. Sudah. Kita sudah mulai pembangunan dan lewat medsos sudah. Iya, oke, sip. Sudah banyak yang tahu, cuman bagaimana ini cepat selesainya uangnya, Pak. Ya mohonlah nanti yang melihat ini yang mungkin bisa diajak kerjasama. Kami dari pihak desa juga siap untuk kerjasama. Ya, mohon nanti yang melihat kalau ingin bekerjasama dengan pihak desa, kaitan desa wisata, bisa langsung dengan Abah Budi atau dengan saya. Ya, dan termasuk tadi selening jenengan bilang souvenir. Jadi kayu yang terbuang itu sebenarnya bisa dijadikan logo NU, dikasih gantungan kunci atau Nanti kan buka kayu-kayu buangan itu. souvenir bagi pengunjung. Iya, dan itu harus dimulai sekarang. Masyarakat harus dididik. Kemarin udah di program dibuat suatu kelompok. Di situ membidangi, ya satu kelompok itu membidangi souvenir, yang satu kuliner, terus yang satunya lagi termasuk di KWT itu kan udah di kelompok-kelompok. Iya, itu sudah mulai berarti nyicil teknis ya. Sehingga nanti tinggal open klik gitu. Seperti kemarin saya lihat limbah kayu jati gitu menjadi dampar kitab ya, ngaji gitu, dan ternyata laris. Dan itu lahir hanya sejak pandemi karena pekerjaan sepi. Itu suatu masukan bagi kami, Bah. Iya. Tempat ngaji itu buangan terus bikin seperti kentong lah. Kentong ini banyak yang bikin gitu. Limbah terus dibikin dampar. Lah terus Mbak Mudin genti iki. Wis pokoke ndongake disone lah. Ngono lho Mbah, sing penting ya beno pandemi wong do tetep wani rabi. Awakku dhewe ya duda.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motivasi bagi Saya di sini sebagai awal dari kegiatan saya itu sejak belum menjadi perangkat itu sudah terkecimpung di dalam keagamaan. Iya. Pertama saya mengelola santri kecil-kecil sehingga sejak dulu belum Pak Lurah ini saya diangkat jadi kesra, Kesra. tetap saya bergerak tentang agama sehingga pada saat itu saya diangkat jadi ranting NU selama 30 tahun. Buh, wis umur hidup ya. Iya betul, sebelum jadi perangkat saya sudah diangkat jadi ranting NU Desa Ketupat. Dan alhamdulillah walaupun saya bergerak secara di lokal, namun di Desa Ketupat sudah posisi keagamaan sudah tertata bagus. Iya, dan melahirkan Ketuan menjadi MWC. Ya itu barangkali doanya orang banyak, doanya orang Kok banyak. tiba Ketuan gitu kan? Iya. Nggih. Ya alhamdulillah ini mohon doa restu sama Abah, mudah-mudahan saya diberkahi Allah jadi orang yang sehat akal, sehat jasmani dan sehat pikiran untuk maju ke depan untuk memimpin keagamaan di desa. Iya, Tuturi Handayani. Alhamdulillah dari posisi sana sampai ke ujung sana sudah ada kegiatan kelompok-kelompok yasinan, hadruan, selawatan dan sebagainya. Ini sudah berjalan. Lah ya kuwi sing tak arani renes. Hari-hari itu tidak gabuk, tidak kopong, tidak sintru ya kan. Jadi wong ki rino wengi nggut gawe mbek ngibadah ngono terus engko suwe-suwe kan mati dhewe-dhewe. Dadi ora do njaluk suntik mati kaya wong barat. Ya alhamdulillah, Pak. Walaupun saya sekup kegiatan saya hanya satu desa, ini sudah terwujud. Sudah terwujud. Anak-anak murid saya sudah ada yang lari ke luar Jawa, di sana ya sudah mempunyai kegiatan agama dan lain sebagainya. Dan itu di latar belakangi perkembangan dia di sana. Ketuan itu. Dari dia. Alhamdulillah ini ya tidak ada lagi, ya mohon doa restu sama Abah, mudah-mudahan saya tetap eksis dalam perjuangan agama dan tetap berani luar biasa ya. berani berkorban. Golek kanca meneh iki lho maksudnya iki. Piye, Mbak? Esuk-esuk ngopi ya, ngolah pikiran, Mbak. Ngolah pikir, ngolah gagasan, ide. Mula cingkir, kencenge pikir. Ini Nok, kamu ikut memberi masukan dari sudut sekolahmu ki lho kok iso at home ki piye. Ya lah mendoa. Gini loh, kamu mendoakan semua anak-anak muda gitu loh, semoga di tengah gitu loh, Nak. Di masa pandemi tetap semangat untuk belajar. Lah gitu loh. Ya tegas. Kayak karo bapak ibu tegas jaluk-jaluk. Dilatih kok. Ayo coba kayak khitobah di pesantren dulu. Iya. Biasa khitobah. Coba yo. Bisa. Semoga anak-anak bangsa gitu loh. Kayak khitobah nok pesantren. Ayolah ngomong sak kecap, dua kecap. Orang motivasi untuk teman-teman yang ada di pendidikan di era pandemi ini bagaimana? Ya, kita tetap semangat belajar walaupun di rumah, jangan lupa untuk buka buku, buka kitab. Ya, jangan lupa sembahyang wajib. Iya. Gitu loh. Tinggal jajal, kowe muni ya sak ununimu sih. Semacam pesan ngono lho, Nak. Semoga teman-teman gitu. Semoga teman-teman tetap semangat. Yes, alright. Semangat belajar. Walaupun di rumah. Terus? Wah, kayak ditari rapi kowe anakmu. Nggih, Pak. Ya, teman-teman, namanya siapa? Lutfi ya. Ulfi ya. Ini Ulfi tentu sebagai generasi muda harus menguasai ini promosi saya medsos sebagai jihad medsos karena
medsos harus dipenuhi kebaikan dan digelontorke semua kan keadaan desa, kahanan, macam-macam, sehingga kita jangan kalah dengan dengan orang barat. Mensos iya. harus kita kuasai. Iya, Orang Islam harus pandai mensos gitu, iya, Pak. supaya tidak menjadi korban. Tidak jadi korban. Iya. Dan teman-teman, ini bagian dari inspirasi desa Ketuan ini. Santrinya kental dan tentu akan melahirkan anak-anak yang besar di sini. Walau keluar Bang Udin, di sana tetap berjuang dalam agama yang rahmatan lil alamin itu ya. Dan ibu-ibu apa meneh Mbah? Apa, Pak? Saiki posisine lurah kan wis. Saiki posisi ganti MWC. Weh. Iki akeh iki materine. Iya. Terima kasih, Abah. Kemarin saya wawancara Basori. Sorry, ya, Basori MBC Kratenan. Kratenan. Ya, alhamdulillah lah. Ini di era yang modern, situasi negara yang seperti ini, ya harapan bagi semua warga NU yang ada di Kecamatan Kadung Tuban dan Banomnya, ada Muslimat, Fatayat, Ibnu IPPNU Ansor, Banser dan semuanya lah orang NU ya. Monggo di era yang luar biasa ini pandemik ya, kita tetap menjalin silaturahmi, kebersamaan ya, kita tetap terus jalan biasa, kegiatan ngaji yang ada di kampung-kampung tetap kita wajib protokol kesehatan, kita harus taat dengan pemerintah, jangan sampai kegiatan ngaji berhenti, jangan, karena dengan kegiatan ngaji itu akan menimbulkan suatu doa bagi bangsa kita, negara Indonesia yang kita cintai dan menjalin ukhuwah Islamiyah, silaturahmi kepada sesama dari ya, warga NU yang ada di desa masing-masing. Dan saya berpesan untuk warga NU yang ada di Kedong Tuban untuk menahan diri. Bagi kita yang ada di Kedong Tuban, apapun yang terjadi di sana, kita tetap sami'na wa ta'na, kita percaya pada kiai-kiai kita, pada guru-guru kita harus taat dan patuh pada pemerintah beliau. Kita tetap berdoa aja, semoga negara kita yang kita cintai aman, tentram, sukses dan berjaya, tidak ada gemuruh gonjangan yang melanda di negara kita. Kita tetap bersatu walaupun kita berbeda-beda, banyak suku ya, beda bendera, beda gambar ya, kami ajak semua warga NU yang ada di Kedong Tuban dan semua yang melihat ini walaupun bukan dari NU, kami NU dari Kedong Tuban, kita menjalin kebersamaan dan kekompakan untuk sama-sama berjuang Islam yang ada di bumi negara kita Indonesia yang kita cintai. Dan untuk teman-teman Ansor yang muda bah, iki prosal-prosol, tahan diri, jenengan harus patuh pada kiai-kiai panjenengan. Jangan sewenang-wenang. Ya, ini harapan dari kami dari MBJ. Ya, kita tetap saling kompak, saling bersama. Dan di era politik ini, monggolah kita buat bagaimana politik yang ada di Kabupaten Blora ini berjalan lancar. Amin, amin. Jangan membawa bendera NU. Kita tetap harus kompak. Salam. Ya, kita harus kompak, harus bisa menghargai walaupun berbeda, kita wajib menghargai. Karena kemenangan yang itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang jadi nanti adalah pemimpin kita. Gitu apa? Iya. Terus gantian Fatayat. Muslimat tuh. Nah, sementara ini loh Mbak, kegiatannya Muslimat itu kan ya pengajian itu. Ya, sementara ini di musim pandemi ini ya Mbah, saat musim pandemi ini Fatayat Muslimat berjalan Pak. Untuk kegiatan masih alhamdulillah masih bisa berjalan dengan lancar. Kita tetap bisa melakukan kegiatan rutinan Muslimat, Fatayat,
ataupun itu Ibnu kegiatan PNU anak-anak ya. jamaah Yasin Tahlil Iya. itu juga alhamdulillah masih berjalan dengan lancar. Ya. Tidak ada halangan apapun, tapi kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita sebagai warga negara yang baik, kita harus patuh dengan peraturan pemerintah. Kita harus patuh pada protokol kesehatan, termasuk kita wajib pakai masker pada saat melakukan kegiatan, cuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak. Biasanya kalau menjaga jarak itu sulit dilakukan, Mbak, maaf. Enggak, asal tidak rangkulan. Iya. Itu kita juga jaga jarak. Kalau rangkulan sama jenis nggak? Kalau tidak sama jenis aja ya. Kalau pakai Lawang masker kita kita wajib. gandeng aja ini sebenarnya kita dikasih jarak kulit. Tak kelah. Luar biasa ya Mbak Putih itu. Bisa aja bikin kita tertawa. Terima kasih. Kita minta doa dan dukungannya Bah untuk kita melangkah berjuang di NU. Agar supaya organisasi kita termasuk khususnya Fatayat Muslimat bisa Terus bergerak ya. terus berjalan, terus bergerak sesuai dengan harapan kita. Nggih, amin amin ya. Teman-teman, begitu sekilas pandang ini siaran perdana kami kira. Nanti karena ada banyak lain yang kami siarkan. Terakhir ini Mbak Lurah, jenengan itu saya sebut Raden Ngabei. Soalnya ngurusi kabeh. Pangestunipun. Lurah yo, MBC yo, lah tambah terakhir ini Tari Supi lah. Ini direspon secara karena setahu saya memang di sini yang menjadi pematik dan pembina itu jenengan. Siap Jadinya, ya. Di latihan nggak di sini ya. Sekarang kan sudah dibuka cabang-cabang. Iya. Emang ya ini gini Pak Ini ya. pendaran wilayah di sini itu kan dari Sebenarnya ketua. mendukung sekali loh Mbak saya. Ditempati untuk latihan itu saya Iya. juga ikut suka. Itu ada dokumennya kok masih. Ya monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sedulur saudara saya Tari Tari Supi. Supi Nusantara yang Wah. tercinta. Ada Salam generasi cinta dan rindu nih Mbak. Ya, salam cinta dan rindu buat Dari panjenengan semuanya ya. Alhamdulillah pagi hari ini guru besar kita Mbak Putih rawuh di gubuk cinta ini ya. Iya, benar. Karena ini gubuk ini adalah tempat terapi ya. Iya. Bagaimana kita bisa mengingat yang Allah SWT. Disinilah saya untuk menerapi bagi anak-anak yang Cakruk cinta ini. sakrut cinta. Ya harapan, ini pesan dan harapan dan semangat bagi panjenengan semua saudara-saudaraku, adik-adikku tercinta untuk Tari Sufi Nusantara. Di Kedong Tuban alhamdulillah salah satu pertama kali di rumah saya terus untuk kegiatan Tari Sufi. Iya. Semangat yang luar biasa kepada adik-adik semuanya karena dengan Tari Sufi lah salah satu kegiatan yang luar biasa, Ruang ya. ruang Bagi dan anak-anak. kegiatan yang bisa mendoktrin diri kita, diri panjenengan semua karena dengan putaran Tari Sufi dengan kalimat sholawat insya Allah hidup panjenengan akan sukses, akan diridai oleh Allah SWT dengan kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, dengan dekat dengan hati kita, dengan Nabi kita, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad SAW. Insya Allah jangan patah semangat dengan kalimat putaran panjenengan, panjenengan akan timbullah suatu harapan yang luar biasa yang tidak kita ketahui karena dengan ucapan sholawat tadi Allah mencatat kegiatan panjenengan, kegiatan yang luar biasa dan diridai Allah. Insya Allah dengan kalimat sholawat mungkin tidak terhitung Mbah. Iya benar. Karena mungkin Kanjeng Nabi sudah bilang siapapun nanti yang dekat di surga adalah siapapun yang membanyak baca salawat dengan beliau. Nah, untuk harapan untuk Tari Sufi Nusantara, kasih semangat yang belum mendapat ruang, yang belum kenal menjadi ikut dan kenal dengan Tari Sufi, bahwa Tari Sufi adalah kegiatan yang positif. Ya, ini kegiatan yang positif, kegiatan yang amat sangat positif. Karena apa? Di situ
memberikan ruang bagi anak-anak yang kurang ruang di situ, kurang mengenal, mungkin dengan tari sufi bisa mengalihkan untuk pandangan yang negatif menjadi yang positif, Abah. Biadab menjadi beradab. Biadab menjadi beradab. Nah, ini salah satu karena tari sufi dekat dengan kiai, dekat dengan ulama. Karena di situ pancaran suara sholawat terus menggema. Dan saya pesan ini pada panjenengan tari sufi Nusantara, bacalah sholawat sehabis sholat isya 400 kali. Ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini ijazah dari waliullah. Siapapun yang baca sholawat sehabis isya 400 kali juga sama menanam pohon uang di depan rumah. Ini salah satu ijazah dari wali dan dikasihkan kepada saya untuk baca sholawat selama 400 kali sehabis sholat isya. Ini harapan, karena harapan nanti tari sufi Nusantara menjadi orang yang sukses. Amin. Sukses dunia dan akhirat, ya. Sukses ekonomi, sukses keluarga, sukses pekerjaan, iman, semuanya menjadi kita miliki. Cepat jodoh baik. Ya. Harapan mungkin yang masih galau, jomblo, masih jomblo, ini di pagi hari ini obatnya, Pak. Nggak usah khawatir, kita sudah dicatat, kita dikasihkan oleh jodoh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Harapan mudah-mudahan jodoh panjenengan semua nanti jodoh yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi jodoh yang bisa mengakibatkan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, sukses dunia akhirat, ayem akeh anake. Ojo kabeh. Ini terima kasih Pak Lurah. Iya. Sampung, Bah. Ya, saya terima kasih Pak Lurah sama Abah dan sebagainya, karena saya pada saat ini sejak dulu, Bah, membuat bikin generasi, dan generasi itu sudah besar, sudah ada wadahnya. Yang putri menjadi muslimat bulurah yang wadahi, dan muslimat bulurah yang membuat wadah kegiatan. Setelah anak-anak santri saya itu sudah besar, Pak Lurah yang membuatkan tempat dan ruang untuk kegiatan. Alhamdulillah. Saya terima kasih, Pak. Nah, buat untuk teman-teman kepala desa seluruh Indonesia. Harapan saya mohon kita berjuang untuk agama, karena berjuang agama adalah pagar yang tidak terlihat, menjadi pelindung panjenengan dan menjadi pelindung desa panjenengan. Akhirnya desa panjenengan jadi aman, tentram, sukses, subur, makmur, gemah, limpah, jinawi. Dan secara tidak langsung dengan berjuang agama, keluarga akan menjadi tentram dan bangsa ikut untuk keberkahannya. Keluarga adem ayem, ekonomi bisa berjalan, dan anak-anak panjenengan jadi anak yang bisa menjadi harapan orang tua. Dan dengan berjuang agama, kegiatan agama kita banyak, insya Allah negara kita akan aman, tentram, damai, dan selamat, sejahtera, ekonomi sukses, masyarakat makmur, batin sugih. Gini Mbak Lurah, ini cukup Bu ya. Ini semangat Mbah Mudin ya, semangat. Ajib ini ketuaan, juga salam buat lurah seluruh Indonesia. Ya, terus Allahumma sugih, sugih waras, sugih dunia, sugih rezeki, sugih sedulur. Dan I love you ini. Wah, ini untuk tari sufi ini seluruh Nusantara ini. Salam cinta dan rindu dari ketuaan ya. Kedung Tuban. Dan terakhir ya, kalau saya sebut tari sufi ketuaan ya, berkah luar biasa. Oke. Tari sufi ketuaan berkah luar biasa. Terakhir tari sufi Kedung Tuban ya. Tari sufi Kedung Tuban Blora berkah luar biasa. Terima kasih Mbak Lurah. Sama-sama Mbak. Juga Mbak Mudin. Silakan like, comment, share dan subscribe ke Kiai Budi Channel untuk mengetahui mozaik peradaban Nusantara yang adiluhung sebagaimana desa ketuaan ini, untuk menjadi inspirasi. Sekian,
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.